Halo sahabat BPHN, selamat datang di BPHN Talks, obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini. Mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Berjumpa lagi dengan saya, Arfan Faiz Muhlisi, dalam podcast BPHN Talks, dan telah hadir bersama dengan kami di studio BPHN seorang narasumber yang luar biasa, Profesor Dr. Desak Putu Dedikasi SHM Hum. Selamat datang, Prof. Terima kasih, selamat. Apa kabar? Baik, sehat. Ini baru datang dari Denpasar, Bali, Ya, Prof. betul. Ya. Jadi, sahabat BPHN, beliau adalah guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, dan sangat kompeten untuk kemudian kita minta pandangan-pandangan beliau tentang hukum nasional. Ya. Jadi saya kira ada banyak isu yang nanti akan kita bahas dengan beliau, terutama ini, Prof, terkait dengan kondisi hukum terkini. Ya. Nah, sesuai dengan apa yang menjadi slogan dari BPHN Talks, kita bicara tentang isu hukum terkini. Ya. Nah, Prof Dewi, Ya. kalau Prof melihat situasi hukum saat ini, ada banyak isu sebenarnya yang bisa menjadi perhatian kita, mulai dari hal-hal yang sifatnya itu pidana, misalnya kalau kita bicara tentang rezim-rezim hukum gitu ya. Tetapi ada juga persoalan-persoalan keperdataan, bisnis, dan kepariwisataan. Nah, ini Prof Dewi ini kan dari Bali nih. Ya, betul. Bali ini identik dengan wisata. Ya. Nah, tentu banyak hal yang bisa disampaikan terkait dengan perkembangan hukum pariwisata, tetapi mungkin Prof juga bisa memberikan pandangan. Ini terkait dengan kepariwisataan kita. Ya. Apakah terdampak dengan beragam isu hukum, dan kemudian bagaimana upaya kita agar kemudian kepariwisataan di Bali itu juga tidak terpengaruh dengan hal-hal yang minor atas isu hukum yang saat ini ada, dan mungkin ini ada pengaruhnya juga kalau pariwisata di Bali itu makin tangguh misalnya merespon isu-isu aktual yang ada, akan berimbas juga ke daerah-daerah lain. Ya, betul. Prof, monggo silahkan. Baik, terima kasih. Sahabat BPHN Talk, selamat jumpa dengan saya dari Bali, datang hadir di hadapan Bapak Ibu, para pemirsa. Mohon izin menanggapi apa yang sudah disampaikan tadi, bahwasannya Bali memang sebagai daerah tujuan wisata, bahkan termasuk dalam nomor 1 lah di dunia. Kemudian ada banyak para wisatawan, investor maupun para tamu turis yang lainnya, baik itu dia sedang akan melakukan kegiatan bisnisnya maupun hanya sekedar berwisata, ataupun pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional, conference yang diselenggarakan di Bali tersebut sangat-sangatlah positif bagi masyarakat Bali, dan bahkan masyarakat Bali sendiri memang sangat welcome dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa ada beberapa hal yang memang yang berdampak negatif. Hanya saja kalau kita pertimbangkan antara negatif dengan positifnya, saya kira masih lebih tinggi yang positif gitu. Jadi semuanya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hanya saja mungkin dari sisi hukum, dalam pandangan hukum, kita jadi pemerintah dan juga masyarakat diharapkan membuat regulasi-regulasi yang dapat mendukung kegiatan-kegiatan kepariwisataan tersebut dan juga dapat mengantisipasi hal-hal negatif yang ditimbulkan. Iya, Prof. Jadi PR kita itu sebenarnya ke penegakan hukum ya, Prof. Betul, ya. Karena kalau kita perhatikan dari sisi regulasi,
sudah cukup banyak regulasinya, tetapi ternyata ketidakpatuhan atau kemudian penegakan hukum itu perlu dikuatkan lagi. Dan artinya kalau kemudian ini kita lakukan, maka ini juga jadi salah satu upaya ya, Prof ya, upaya untuk kemudian kita memberikan image yang positif. Bahwa oh ini memang ada kendala, tapi Indonesia ini, pemerintah Indonesia nggak diam saja nih. Ada upaya untuk kemudian mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan yang ada. Kita tidak bisa mengatakan memang steril dari kasus, tetapi kasus yang ada cepat kita tangani dan kemudian kita selesaikan dengan baik gitu ya. Nah, Prof Dewi, jadi Bali itu ini kan juga hukum adatnya luar biasa terkenal, ya, jadi sangat kuat. Bahkan kepatuhan terhadap hukum adat itu seringkali itu lebih tinggi daripada kepatuhan terhadap hukum nasional formalistik itu ya, hukum nasional atau hukum positif. Nah, Bu Dewi, saya kira ini merupakan satu contoh yang menarik ya. Ini saya jadi ingat tentang satu statement di konstitusi, Indonesia adalah negara hukum. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang Indonesia sebagai negara hukum, itu artinya termasuk di dalamnya adalah hukum adat. Nah, hukum itu tidak berarti hanya sekedar peraturan perundang-undangan. Nah, ini contoh baik saya kira di Bali bahwa supremasi hukum yang dimaknai tidak sekedar peraturan perundang-undangan itu terlihat dengan nyata. Nah, Prof, saya ingin sedikit pandangan ini. Kalau kemudian tadi saya katakan kepatuhan terhadap hukum adat itu begitu kuat, bahkan kadang-kadang ini kalau kita bandingkan dengan hukum nasional. Ini ketaatan terhadap hukum adat ini melampaui, gitu ya, melampaui. Bukan berarti tidak taat terhadap hukum nasional, tetapi ketaatan terhadap hukum adat itu melampaui. Karena ada banyak, kalau kita lihat tiap hari ada upacara-upacara adat dan kemudian ada mungkin ya sengketa-sengketa yang diselesaikan secara musyawarah dengan hukum adat. Itu juga merupakan gambaran yang sangat baik. Nah, Prof, bagaimana kira-kira kita bisa menjaga dan merawat ini agar satu sisi hukum adat itu tetap berjalan, tetap diberikan porsi yang terhormat, tapi di sisi lain juga hukum nasional itu juga bisa tetap berjalan juga seiring gitu ya dengan penghormatan terhadap hukum adat. Baik, sahabat BPHN, saya lanjutkan informasi terkait dengan bagaimana peran serta atau kontribusi daripada hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat di Bali. Pertanyaan memang sering sekali timbul. Apa kontribusinya masyarakat adat di sana terhadap perkembangan daripada kepariwisataan, kan seperti itu. Pada dasarnya ini merupakan suatu yang simbiosis mutualisme antara budaya. Jadi hukum adat itu sendiri adalah sumbernya dari budaya tersebut, kemudian budaya dengan kepariwisataan. Kalau tidak ada budaya ini yang berkembang dengan baik dan kemudian dijaga dengan baik, saya kira kepariwisataan tidak semaju sekarang. Karena apa? Karena pada dasarnya orang yang berpariwisata itu adalah bagaimana ingin melihat dan mendalami bagaimana kegiatan-kegiatan budaya tersebut menjadi salah satu daripada event yang akan diperhatikan dan ditontonkan. Nah, untuk itu bagaimana kita menjaga korelasi antara hukum adat tersebut dengan kegiatan kepariwisataan, karena ini memang saling mendukung begitu. Yang pertama adalah memberikan porsi yang cukup kepada masyarakat adat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan adatnya, dan kemudian bagaimana investasi-investasi yang berada ataupun dilakukan dalam bidang kepariwisataan itu bisa mensupport kegiatan-kegiatan masyarakat ini. Jadi kan tidak mungkin kalau dia di masyarakatnya diminta untuk melaksanakan upacara dan sebagainya, kalau dia sendiri tidak punya
sumber untuk mensupport juga kegiatan tersebut. Saya kira itu mungkin melalui corporate social responsibility yang dimiliki oleh para pengusaha untuk memperhatikan supaya kegiatan-kegiatan budaya tersebut bisa tetap berjalan, jadi tetap ajak sehingga pariwisata bisa jalan. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana masyarakat bisa lebih taat atau lebih mengaplikasikan gitu ya hukum adatnya ketimbang misalnya hukum nasional. Saya kira itu bergantung kepada apa yang sedang dialami oleh masyarakat tersebut. Kalau memang sudah diatur di dalam hukum nasional yang sudah berlaku, saya kira masyarakatnya juga akan tunduk ke sana. Nah, kemudian dari pemerintah daerah juga sudah berusaha membantu masyarakat adat tersebut bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada di masyarakat adat tersebut, misalnya ketentuan hukum adat itu bisa bersinergi. Jadi tidak jauh melenceng dari apa yang ditentukan oleh hukum nasional, sehingga ini bisa berjalan beriringan antara hukum nasional dengan hukum adatnya, begitu. Itu. Iya, menarik, Prof. Jadi tidak ada benturan antara hukum adat dan hukum nasional. Ya. Jadi persepsi bahwa kemudian loh ini kok sepertinya lebih memperhatikan hukum adat itu salah. Karena ternyata bahwa seiring sejalan ini. Nah, Prof, saya juga penasaran nih sebenarnya. Hukum adat berjalan, tetapi di Bali itu kan ada perda-perda juga yang dibuat. Nah, perda ini kan bagian dari hukum nasional nih sebenarnya, Prof. Tapi ternyata perda ini memberikan perhatian kepada hukum adat. Jadi dukungan regulasi untuk kebudayaan atau untuk hukum adat, untuk masyarakat adat itu juga punya kontribusi yang besar mungkin ya untuk tetap merawat hukum adat itu bisa berjalan. Nah, ini kalau kemudian kita bicara tentang proses pembentukan perda nih, Prof, yang ramah terhadap hukum adat. Nah, kira-kira setiap daerah di Bali itu kan punya representasi. Punya representasi ini diantaranya kan anggota DPRD begitu ya. Nah, apakah kemudian seluruh representasi dari masyarakat Bali itu memang menghendaki hukum adat Bali itu diberikan porsi yang besar atau ada semacam dinamika bahwa ini kalau kita bicara soal representasi dari masyarakat Bali, ini kan di sana juga ada masyarakat pendatang. Nah, ini saya pengen tahu nih, bagaimana kemudian kita menyikapi pertautan budaya. Karena warga Bali ini kan tidak semuanya orang asli Bali. Betul. Nah, ini bagaimana kita merawat juga para pemegang otoritas untuk menentukan hukum atau perda yang mendukung hukum adat di Bali ini. Ini kan soalnya sudah mulai plural. Lebih banyak mungkin. Kadang kecenderungan semakin banyak saja yang pendatang atau yang dari luar. Gitu. Nah, kira-kira bagaimana ini, Prof? Ini kan sudah pendekatan kebudayaan. Ada ketakutan tidak gitu ya. Takut tidak gitu. Saya kira takut tidak ya, karena memang masyarakat Bali itu karakternya adalah toleransinya tinggi begitu. Toleransinya tinggi sehingga sama-sama menjaga ketika ada masyarakat penduduk atau orang luar yang datang, jangankan sesama Indonesia, orang asing aja saja welcome. Mereka kami tidak berusaha untuk apa sih yang dikerjakan oleh mereka atau merugikan atau tidak, tapi melihat dari sisi hukum adatnya sendiri
kami dijaga gitu loh, menjaga masyarakatnya sendiri dengan hukum adatnya. Nah kemudian ketakutan itu mungkin di beberapa masyarakat atau di beberapa daerah ada juga masalah-masalah merasa bahwa oh ini nanti lahannya diambil seperti itu, kemudian berusaha mungkin menghindar dari masalah-masalah konflik tersebut. Nah, disinilah peran daripada bendesa adat, gitu. Jadi ketua-ketua adat yang memberikan contoh, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kami itu tidak perlu takut dengan keadaan-keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang penting solid di dalam dulu dengan ketentuan-ketentuan adatnya. Nah, kemudian juga mungkin kontribusi daripada bagaimana mereka fokus kepada kegiatannya masing-masing sehingga seperti mereka berpandangan bahwa kita nggak usah mengganggu apa yang mereka lakukan. Nah, kemudian sudah ada hukum yang mengatur mereka. Misalnya seperti Kis, tempo hari ada orang asing yang mengganggu di tempat ibadah seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur masyarakat adat sekitar itu tidak bergerak begitu untuk menghakimi, untuk marah dan sebagainya. Tapi mereka memberikan kepada hukum nasional lah yang menyelesaikan hal tersebut. Nah, kemudian dikembalikan lagi. Terus kalau masyarakat adat bagaimana pandangannya dengan kejadian ini? Oke, kami akan melakukan pemulihan, misalnya dengan upacara-upacara itu melakukan pemulihan dan memohon kepada pemerintah supaya bantu kami untuk menjaga ini karena ini adalah aset. Jadi sebagai aset yang memang harus dijaga. Kalau tidak ada itu, tidak ada kegiatan-kegiatan budaya, apa yang ditonton, apa yang dicari oleh masyarakat dunia untuk hadir ke Bali, saya kira itu. Justru budaya itu jadi aset. Jadi aset. Wisata budaya. Ya. Jadi budaya hukum juga harus menjadi aset juga, begitu. Betul. Baik hukum adat maupun hukum nasional itu. Wah, ini luar biasa nih, Prof. Tapi saya ingin tahu nih pandangan Prof ya. Mungkin ini penilaian Prof nih, subjektif atau akademik lah. Akademik. Jadi ini kan kita punya hukum nasional yang sedikit banyak itu juga memberikan pengaturan atau perhatian terhadap hukum adat. Nah, ini penilaian Prof sendiri nih. Apakah sekarang ini hukum nasional itu sudah cukup memberikan perhatian terhadap pengembangan hukum adat di Indonesia? Kalau di Bali sih kayaknya sih oke ya. Tapi kalau misalnya kita bicara secara nasional, pandangan Prof terhadap hukum nasional kita, perhatiannya kepada hukum adat, tidak hanya adat Bali, tapi adat-adat yang lain. Kira-kira seperti apa, Prof? Kita mengenal bahwa tidak hanya di Bali saja adanya hukum adat itu. Jadi di seluruh Indonesia itu ada banyak masyarakat adat dengan jenisnya. Tapi kalau bicara khusus untuk Bali, di Bali itu pun ada beberapa begitu loh. Jadi masing-masing daerah itu berbeda adatnya. Kemudian mereka masyarakat adat di daerah tersebut akan membentuk awik-awiknya sendirian gitu. Nah, awik-awik inilah yang kami bantu dari Universitas Udayana untuk menyelaraskan dengan hukum nasional gitu. Jadi membantu ketika penyusunan awik-awik desa apa yang ingin diatur. Kami dari Universitas Udayana pendampingan, pengabdian begitu untuk mendampingi penyusunan tersebut. Itu ada programnya memang dari Universitas Udayana. Itu. Ya, jadi kita berusaha supaya menyelaraskan bagaimana ketentuan dari hukum adat tersebut dengan hukum nasional. Kalau memang sebelum-sebelumnya memang mungkin ada aturan-aturan yang memang agak berbeda, misalnya ketika ada masyarakat adat tersebut misalnya kawin kemudian menikah, ada anaknya kembar laki perempuan misalnya seperti itu, kembarnya itu kalau ketentuan adat yang lama itu mereka dipisahkan, nggak boleh ngumpul gitu. Padahal itu kalau dari segi hukum nasional ya melanggar HAM dan kemudian juga akan berisiko terhadap nanti dia ketemu malah jadi menikah misalnya, itu kan incest jadinya seperti itu. Nah sehingga diselaraskan, tidak dilakukan itu mungkin masih di apa istilahnya
dipelihara atau dididik lah secara bersama-sama. Tidak lagi ada aturan itu gitu. Jadi sudah diselaraskan. Adatnya diselaraskan dengan hukum nasional dan juga hal-hal lain yang nanti berpotensi akan memajukan mereka. Ya, betul. Ini sahabat BPHN luar biasa. Jadi Prof membuka mata kita tentang mekanisme konkret bagaimana kita menyelaraskan hukum adat dengan hukum nasional. Ya, betul. Karena di konstitusi itu memang ada pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat sepanjang bahwa dia selaras dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, betul. Kemudian tidak melanggar hak asasi manusia, dan kemudian selaras juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini luar biasa loh, Prof. Pencerahan atas praktek yang terjadi di Bali. Jadi bahwa upaya untuk mengharmoniskan atau menyelaraskan hukum adat dengan hukum nasional itu tidak harus dilakukan secara formal menggunakan institusi negara. Tidak. Tapi bahkan universitas dan lembaga-lembaga adat itu juga bisa melakukan hal yang sama. Ya, kerjasama. Betul. Dan ini sekali lagi membuka mata kita bahwa hukum adat itu bukan sesuatu yang statis, tapi dinamis. Ya, betul. Hukum adat itu jangan dibayangkan sebagai sesuatu yang kolot, yang kuno, tapi yang wangi dan milenial. Kira-kira begitu ya, Prof ya? Ya. Ini satu. Jadi saling dukung, saling mendukung. Masyarakatnya juga begitu. Jadi tidak menolak adanya orang luar atau orang asing yang datang ke Bali gitu. Bagaimana caranya kita, istilahnya ya Anda punya kegiatan, saya juga punya kegiatan, sehingga ya jangan marah ketika tidak disapa, misalnya ada artis yang datang seperti itu. Jadi jangan tersinggung begitu, karena emang tipenya atau karakter daripada masyarakat Bali itu sepanjang tidak mengganggu saya tidak akan mengganggu. Begitu. Jadi itu bisa disampaikan. Luar biasa. Nah, ini sahabat BPHN, ini saya mau mengingatkan ini ke Prof Dewi Kasih. Ini BPHN Prof sedang menginisiasi dan mengawal rancangan undang-undang pembinaan hukum nasional. Nah, salah satu yang menjadi perhatian dari rancangan undang-undang pembinaan hukum nasional itu adalah hukum adat. Karena di sana ada pengakuan atau budaya hukum. Perhatian bahwa kita ini perlu memberikan porsi yang lebih besar kepada hukum-hukum yang tidak tertulis. Jadi selama ini rupanya kita terlalu menghabiskan banyak energi untuk hukum-hukum yang tertulis, wabil khusus itu peraturan perundang-undangan. Padahal ada hukum adat, hukum tidak tertulis yang juga perlu kita berikan perhatian. Nah, Prof Dewi, masukan untuk rancangan undang-undang pembinaan hukum nasional yang kira-kira nanti akan bisa menguatkan untuk pembangunan hukum ke depan, terutama pembangunan hukum adat atau bahkan mungkin hal-hal yang dibutuhkan masyarakat Bali misalnya. Masyarakat adat seluruh Indonesia. Silakan, Prof. Baik, itu merupakan suatu, kalau saya pribadi merupakan suatu yang kemajuan kemajuan. Jadi dapat memberikan lebih jelas lagi bahwa siapa yang memiliki kewenangan di dalam, saya berharap sih RUU itu dapat memberikan kontribusi terkait dengan siapa yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Tidak hanya kepada hukum nasionalnya saja, tetapi juga kepada hukum-hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Karena ini kan tidak bisa dihapus begitu saja, tidak bisa dihilangkan. Dan bahkan seperti tadi sudah disampaikan, oh ini kok masih lebih kuat ketaatannya, karena itu terkait dengan agama dan budaya begitu. Jadi kekuatan dan ketaatan itu juga tidak terlepas dari itu. Semasih masyarakatnya itu ada kepercayaan dan budayanya masih kuat, saya kira itu tidak bisa dihapuskan begitu saja. Nah, sehingga dengan lahirnya nantinya undang-undang pembinaan hukum ini, ya harapannya adalah bagaimana dengan melalui undang-undang ini masyarakat adat dan peraturan adat, jadi ketentuan-ketentuan yang berlaku itu dapat bersama-sama tumbuh berkembang dan difasilitasi untuk
menjadi sesuatu yang dapat mengikat di masyarakat tersebut. Begitu. Jadi tidak hanya dengan undang-undangnya, kadang-kadang kan terlalu kaku misalnya dengan. Jadi dengan terbitnya undang-undang pembinaan hukum ini, saya kira sudah jelas nantinya di sana akan memberikan kewenangan kepada lembaga atau siapa yang ditunjuk untuk bersama-sama dengan masyarakatnya untuk membangun hukum adatnya. Saya kira itu harapannya. Termasuk pelibatan perguruan tinggi dan akademisi. Ya, saya kira itu tidak bisa dilepaskan. Ya, tidak bisa dilepaskan. Jadi kita, pemerintah maupun masyarakat, bahkan pengusaha yang saya harapkan adalah dapat bersinergi untuk sama-sama membangun. Karena pengusaha juga nggak bakal dapat untung banyak kalau masyarakat adatnya tidak menerima apa yang dikerjakan oleh para investor. Kan banyak juga case-case yang terkait dengan itu, masyarakatnya menolak dan sebagainya. Itu karena apa? Mungkin kolonialnya masih kurang begitu misalnya. Tidak hanya mereka berharapkan income dari apa yang dilakukan oleh misalnya pembangunan hotel, villa-villa tersebut. Mereka welcome. Tapi ya harapannya melalui riset yang akan saya lakukan pun kami berharap bahwa ada sebuah model pengaturan yang kewajiban daripada pengusaha tersebut punya perhatian kepada masyarakat di sekitarnya, begitu. Jadi model pengaturan inilah yang akan CSR. Gitu. Ya, jadi ini yang akan menjadi panduan, jadi menjadi ketentuan untuk kewajiban daripada pengusaha, karena selama ini itu dianggap sebagai charity, padahal itu kewajiban. Jadi mandatori dari undang-undang perseroan terbatas. Jadi supaya diperluas lagi, jangan hanya undang-undang perseroan terbatas saja, tetapi semua bentuk usaha ya mandatori untuk melaksanakan itu sehingga bisa bangun bersama-sama, bisa berkembang bersama-sama. Jadi ya kami dari akademisi sangat menyambut baik adanya rancangan tersebut dan berharap memang itu menjadi suatu norma yang dapat membantu kami berkembang begitu. Oke, ini masukan lagi nih sahabat BPHN. Jadi nanti pembinaan hukum nasional sebagaimana juga pembangunan itu memang tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah saja, betul. Tapi harus ada sinergi dan kolaborasi bersama antara pemerintah, korporasi, pengusaha dan civil society. Termasuk masyarakat sipil itu termasuk akademisi. Masyarakat adat, dan kemudian profesional. Saya kira ini merupakan bentuk masukan yang konkret. Jadi jangan dianggap pembinaan hukum nasional itu hanya akan mengedepankan peran pemerintah. Tapi kita bergandengan bersama untuk melakukan itu. Nah, tinggal nanti rumusannya kita buat bersama Bu di level yang lebih konkret. Formil, seperti apa. Pasti akan ada kerjasama yang dibangun dan mudah-mudahan dengan itikat baik dari kita semua, sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, masyarakat akademik, profesional, praktis dan pengusaha itu betul-betul bisa dimudahkan, dilancarkan untuk menuju masyarakat adil makmur. Sebagaimana dicita-citakan oleh konstitusi kita amanat itu amanat. Kesejahteraan bukan amanat untuk masyarakatnya. Jadi tidak boleh mau mensejahterakan individu begitu. Jadi harus bersama-sama gitu, dapat menikmati begitu. Nah, ini saya kira itu frame-nya. Frame-nya itu. Lagi-lagi ini satu landasan filosofis yang penting. Jadi kita mau melakukan pembinaan hukum nasional itu maknanya bukan sekedar kita akan mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum, tapi bagaimana kemudian kita akan membangun satu tatanan hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga bermanfaat dan mensejahterakan. Kunci karena kuncinya itu. Cita-citanya itu negara kita. Jadi kalau hanya bicara soal adil, kalau tidak sejahtera, bagaimana bisa adil? Betul. Kalau bicara tentang kepastian,
kalau sudah ada ketentuannya, normanya mengatur itu kepastian hukum, tapi pertanyaannya adalah apakah kepastian hukum yang dibuat itu sudah adil, sudah mensejahterakan, pasti kembali ke sana pertanyaannya begitu. Oke. Jadi itu adalah frame-nya seperti itu. Siap. Nah, ini landasan filosofis yang mendasar, perlu dijaga dalam rangka untuk penyusunan norma-norma berikutnya di dalam rancangan undang-undang pembinaan hukum nasional. Prof, saya kira terima kasih banyak atas perspektif dan dukungan ya untuk kita menyusun satu produk hukum yang nanti diharapkan akan mampu membangun sistem hukum nasional yang lebih baik, salah satunya melalui mekanisme pembinaan hukum nasional. Kami mohon dukungan juga, Prof, ke depan ketika kita akan melakukan pembahasan-pembahasan untuk perumusan-perumusan yang lebih detail atas rancangan ini. Mohon doa juga agar bisa terrealisasi. Amin. Baik, sahabat BPHN, terima kasih sudah membersamai saya bersama dengan Prof. Desak Putu Dewi Kasih, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana. Sampai jumpa di episode berikutnya.